Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi Mi 6. HP ini udah saya pakai selama libur lebaran kemarin dan saya ngerasain pengalaman yang bagus banget. Nanti alasannya saya ceritain satu persatu. Saya mau kasih tahu dulu kalau Mi 6 yang kita review kali ini bukan versi yang beredar resmi di Indonesia. Karena dari awal memang gak ada versi resminya, semuanya distributor. HP ini saya beli di Tokopedia dengan harga 5,8 juta dan link pembeliannya udah saya taruh di bawah kalau Anda minat. Saya juga ada kasih beberapa link toko lain sebagai alternatif. Sekarang ayo kita mulai reviewnya. Secara penampilan, Xiaomi Mi 6 kelihatan lumayan beda dari HP merek lain. Tapi bakal kelihatan mirip kalau kita bandingin sama HP-HP Xiaomi sebelumnya. Terutama Xiaomi Mi 5 yang jadi HP flagship tahun kemarin. Saya menghargai banget langkah Xiaomi buat tampil beda. Mengingat HP merek lain, terutama yang berasal dari Cina, udah mulai ninggalin keunikannya dan milih buat ngikutin desainnya iPhone, OnePlus 5. Saat pertama kali memegang HP ini yang prosesnya bisa Anda tonton di video unboxingnya, saya langsung ngerasain kalau HP ini berat. Bahkan sedikit lebih berat dari Zenfone Zoom S yang punya ukuran layar 5,5 inci. Kalau Anda udah mantengin channel ini dari dulu, mungkin Anda udah tahu kalau saya nggak terlalu demen buat pasangin casing di HP. Rasanya penampilan dari si HP bakal jadi berkurang aja, tapi selama penggunaan Mi 6 ceritanya beda. Setelah 2 hari pertama menggunakan HP ini, akhirnya saya mutusin buat pakai casing yang udah dikasih di paket penjualannya. Karena tekstur kaca di bagian belakang HP ini kerasa licin banget, sehingga nggak mantep buat dipegang. Sidik jari juga rentan banget tertempel di bagian belakangnya. Agak sayang juga sih saya harus pasangin casing di Mi 6, soalnya saya suka sama desain minimalis yang diterapin di HP ini. Di bagian depan atas, kita akan menemukan kamera depan 8 megapiksel, earpiece, sensor cahaya dan proximity, serta LED notifikasi. Di bagian depan bawah, kita akan menemukan tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, tombol back, dan tombol option. Fungsi kedua tombol ini bisa kita ubah sesuai selera di bagian pengaturan. Apakah fungsi back-nya mau kita taruh di sebelah kanan dan optionnya di sebelah kiri, atau sebaliknya? Semuanya terserah Anda. Buat sensor sidik jari, tingkat akurasi dan kecepatannya udah mantep banget. Bagian yang kurang mantep justru ada di bagian tombol power dan volume di sebelah kanan HP ini. Saya sering ragu apakah tombolnya udah ketekan apa belum, karena jarak aktuasinya yang tipis banget. Kalau dijadiin komik, mungkin efek suara yang dikasih kedua tombol ini adalah stick, stick, stick. Beda sama HP lain yang ngasih efek klik, klik, klik. Ya, intinya begitulah. Anda pasti ngerti maksud saya. Di sebelah kiri HP ini, kita akan menemukan slot kartu SIM yang bisa nampung 2 kartu nano SIM dan hanya 2 kartu nano SIM, karena nggak ada ruang buat kartu memori eksternal. Tapi karena memori internal HP ini udah 64GB, kayaknya memori tambahan nggak terlalu dibutuhin. Di bagian atas, kita akan menemukan lubang mikrofon dan pemancar sinar inframerah buat ngendalin perangkat elektronik lain. Contohnya kayak TV atau AC. Di bagian bawah HP ini ada 2 garis antena, port USB tipe C, lubang mikrofon di sebelah kirinya, dan speaker di sebelah kanannya. Nggak ada headphone jack di HP ini, tapi Xiaomi ada ngasih adapternya di paket penjualan. Di bagian belakang, kita akan menemukan 2 kamera 12 megapiksel, LED flash, dan logo Xiaomi di bagian bawahnya. Xiaomi Mi 6 menggunakan layar IPS berukuran 5,15 inci beresolusi Full HD yang buat saya udah keren banget. Selain ukuran layar dan resolusinya yang udah sesuai sama selera saya, warna yang diproduksi layar HP ini juga cerah dan enak buat dipandang. Layar HP ini juga bisa ngasih tingkat kecerahan minimal yang lebih gelap dari HP-HP lain. Bahkan HP yang pakai layar AMOLED sekalipun. Contohnya kayak A5 2016 dan Zenfone Zoom S. Buat orang yang suka pakai HP-nya dalam kondisi gelap, contohnya kayak saya, HP ini nyaman banget buat dipakai. Sebelum lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari HP ini. Xiaomi Mi 6 menggunakan prosesor Snapdragon 835 dengan GPU Adreno 540. RAM-nya 6GB, memori internalnya 64GB, ada 2 kamera belakang 12 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel, baterai 3350 mAh, dan sistem operasinya Android Nougat. Mi 6 juga punya varian yang lebih mewah dengan memori internal 128GB dan sedikit emas di sekitar lingkaran kameranya. Kalau Anda penasaran sama review HP yang ini, bisa mampir ke reviewnya di ponselmu.com yang linknya udah saya taruh di bawah. Tapi mampirnya abis nonton video ini ya, jangan sekarang.
Dengan menggunakan Snapdragon 835 yang sebagai catatan adalah chipset terbaik Qualcomm saat ini, tentunya performa dari Xiaomi Mi 6 udah nggak perlu diraguin lagi. Nggak ada aplikasi yang kerasa nge-lag di HP ini, setidaknya buat aplikasi-aplikasi yang saya pakai. Buat main game juga lancar banget, mau Super Mario Run, Asphalt Extreme, Clash Royale, sampai Mobile Legends juga mulus. Buat Mobile Legends sih, temen saya yang minjem buat main. Dan dia bilang nggak ada bedanya sama Galaxy S6 yang dia punya. Dia juga tetap nggak bisa menang walaupun udah main pakai dua HP flagship yang berbeda. Jadi ya, buat urusan performa, Xiaomi Mi 6 nggak perlu diraguin lagi. Tapi kalau skill main gamenya sih, itu udah urusan pemainnya. Skor Antutunya juga tinggi, sekitar 170 ribuan, dan sensor-sensornya juga termasuk lengkap, sampai barometer juga ada. Saya juga salut sama daya tahan baterai di HP ini yang rata-rata bisa ngasih screen on time selama 7 jam. Jarang-jarang ada HP flagship dengan daya tahan selama ini. Mungkin daya tahannya bakal jauh lebih lama lagi kalau MIUI 8 di HP ini bisa berjalan optimal kayak di HP Xiaomi lain. Karena sampai sekarang saya masih dibuat heran sama daya tahan baterainya yang berkurang 20%-an waktu saya tinggal tidur selama 7 jam lebih. Waktu saya tanya teman-teman di Twitter, ada yang bilang penyebabnya karena kutu alias bug, ada yang bilang mode battery saver-nya belum diaktifin, terus ada yang bilang auto start-nya belum diatur, ada yang nyuruh HP-nya dimatiin aja, sampai ke saran buat ganti ke iPhone aja. Tapi setelah saya coba berbagai solusi, kecuali ganti ke iPhone tadi, HP-nya tetap bandel dan boros soal daya dalam situasi standby. Semoga ini memang cuma masalah bug dan bisa diselesain lewat update firmware biar daya tahannya jadi tambah ciamik. Sekarang kita bahas bagian yang jadi andalan dan jadi favorit saya di HP ini, yaitu kameranya. Xiaomi Mi 6 menggunakan dua kamera belakang yang sifatnya mirip sama kamera di Zenfone Zoom S atau iPhone 7 Plus. Kamera yang pertama buat ngambil foto dengan sudut pandang biasa, kamera yang satunya lagi buat ngambil foto yang seolah dijepret dalam jarak yang lebih dekat. Karena kamera kedua ini punya focal length yang lebih panjang, yaitu 52 mm. Supaya bedanya lebih kerasa, silakan bandingin sendiri kedua foto yang diambil dalam jarak yang sama ini. Secara keseluruhan, saya suka sama foto-foto yang dihasilin oleh kamera Xiaomi Mi 6. Warnanya kelihatan alami dan dynamic range-nya pun bisa ditangkap dengan sangat baik. Detailnya juga bagus meski nggak ada tambahan efek sharpness yang berlebihan. Memang sih, kamera Mi 6 belum bisa disejajarin sama kamera Galaxy S8. Tapi jepretannya udah lumayan bagus kok buat jadi bahan repost salah satu akun Instagram Mall di Jakarta. Jadi ya seharusnya udah cukup bagus kan? Berikut adalah foto-foto dari Mi 6 yang saya ambil selama libur lebaran kemarin. Kesimpulannya, Xiaomi Mi 6 adalah HP yang sangat layak untuk dimiliki kalau Anda nggak masalah sama HP yang nggak didukung garansi resmi. Saya sendiri sangat menikmati pengalaman yang ditawarin HP ini. Mulai dari spesifikasinya yang tinggi, ukuran layar yang pas banget sama selera saya, daya tahan baterai yang bagus, sampai ke kualitas kameranya yang udah masuk ke kategori keren. Mungkin Anda bakal banyak ngelihat HP ini di video-video selanjutnya karena saya bakal ngejadiin HP ini sebagai HP utama saya buat gantiin Galaxy A5 2016 yang udah saya pakai selama setahun lebih. Semoga nggak rusak aja sih, karena bakal repot banget buat ngurus garansinya, atau malah sama sekali nggak bisa diurus. Demikian review gadgetin untuk Xiaomi Mi 6. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe kalau Anda pengen ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!